Oke, sekarang saya sudah bersama Kak Didi. Kita sudah tiba di rumahnya beliau. Kita akan tanya-tanya beliau mengenai bagaimana cara menjadi gitaris profesional. Nah, menurut saya beliau ini salah satu gitaris yang saya idolakan juga di Makassar. Ya, kalau perlu di Indonesia malah, iya Kak Didi. Bukan hanya di Makassar, di Indonesia. Jadi saya mau sharing-sharing bersama beliau. Semoga bisa ilmunya juga bisa bermanfaat kepada saya, khususnya para gitaris Makassar. Nah, amin. Jadi saya mau bertanya Kak Didi, apa asal muasalnya Kak Didi? Kenapa bisa belajar main gitar? Tahun berapa mungkin? Apakah dari SD? Kenapa bisa ada niatnya untuk saya harus belajar main gitar seperti itu Kak? Dari itu teman saya itu dari SD main gitar. Dari SD. Ya. Terus sampai ikut-ikut belajar festival, ikut festival paling. Festival. Ya, masih dulu zaman festival di Manung kan. SD juga ikut festival? Bukan. SMP. Oh, SMP sudah mulai ikut festival. Ya. Oke. Nah, terus singkat cerita itu tahun 2002 saya tamat SMA, berhenti maju main gitar. 2002. Kalau 2002 itu saya kan baru masuk SMP dan baru mau belajar main gitar. Iya. Gitar. Saya belajar main gitar itu SMP semester 2, baru mau naik kelas 2. 2002 lah, 2002 akhir gitu. Ya, berarti Iya. cuma 19 kali kan? Iya, benar sekali. Cuma sempat vakum. Nah, lanjutkan dah. Jadi saya lanjut itu 2008 sih. 2008 berarti 2002, Kondisi. 6 tahun. Kondisi Iya. tunanetra kita. Oh, sudah tunanetra di situ kan? Tahun berapa? Tahun 2008. 2008. Oh. Saya tunanetra, Iya, jadi iya. kembali main gitar. Karena sebenarnya gantung gitar mah dari 2002. 2002 gantung gitar. Nah, kembali pada saat kondisi sakit. Nah, Kondisi sakit kembali. Iya. Saya pikir tidak ada yang bisa dibikin lagi selain daripada itu, mending bakat yang ada di dalam diri itu mau dikembangkan daripada kalau kita betul pada taruh kayak para BT kita tidak bisa dipakai ini untuk bertahan ini, bagaimana kita bisa supaya bisa survive akhirnya kembali main gitar, kembali berlatih. Jadi saya kembali berlatih itu memang kondisi tidak melihat, kondisi tidak bisa melihat. Ya. Kondisi tunanetra, jadi betul-betul itu gitar dari gitar. Bangun tidur main gitar, sampai tidur lagi. Karena memang mau berlatih lagi dari awal. Oh, jadi kembali dari lumayan karena 6 tahun itu kan, 6 tahun. Jadi istilahnya sudah mungkin beberapa, minimal mungkin jari agak kaku nih sedikit ya. Bukan mulai kaku sekali. Tapi mungkin basicnya masih ingat gini kan tadi. Iya, masih kuat ya, basic. Anu atau kolomna. Iya, basicnya. Oke, terus lanjut main gitar tahun 2008. Sudah lanjut belajar, saya dengar belajar ke salah satu guru di Makassar Kak? Belum itu jauh ceritanya. Masih jauh. Oh iya, jadi lanjut Kak. Saya kembali main gitar itu, saya kan dulu basicnya metal. Oh, metal. Tapi jiwa aku memang itu dari kecil. Selalu kan dulu nonton itu Blues Night. Oh, ada dulu Blues Night. Iya, di TVRI. Iya, saya juga nonton dulu. Malam minggu tuh saya nonton. Malam apa dulu tuh Kak? Saya lupa. Iya, sekitar begitu kan iya. Malam minggu ya. TVRI ya, Blues Night. Itu kalau saya lihat pemain blues ya, memang cita-cita mau jadi pemain blues. Oh, tapi pada saat itu genre yang sering tapi itu pada metal. saat itu metal, karena juga waktu berhenti masih jiwaku masih dalam lingkungan situ Iya. metal. Waktu berhenti main gitar, terakhir teman main itu mortuari. Oh, iya. Ada yang suka tumbal-tumbal. Iya, saya tahu. Mungkin siapa? Kalau di Makassar itu ada drummer namanya siapa? Drummernya Critical Bari ya. Bahri. Ya, itu teman saya di Dayak dia. Daya. Bahri ya. Dari itu vokalisnya Critical itu idol salah satu.
band metal lama. Letting itu. Iya. Kan banyak yang lama-lama itu dulu metal kan vakum. Vakum betul. Seperti Ambang, Ndak Main, dan Ambang. banyak sekelaknya nggak usah kita sebut Iya namanya, betul. banyak. Dan salah satunya itu yang aktif sampai sekarang ini Dolby memang salah satu yang aktif itu masih di genre itu. Iya, kita konsisten. Iya. Nah, setelah itu kita pindah ke blues, belum. Masih lanjut. Lanjut ke metal berkarya. Sempat berkarya. Iya, Nah, menarik ini pembahasan ya. Saya bikin lagu itu sampai 8, cuman karena faktor ekonomi kan, tidak ada yang mau biayai, tidak ada yang mau pegang, tidak ada yang mau manajer, akhirnya kita butuh rekaman itu pakai anak-anak bilang tidak bisa ini jadi rekaman kalau tidak ada biaya. Selera. Iya. Terus saya di mana mau ngambil duitnya? Jadi akhirnya itu saya itu lagu tidak diteki. Jadi sekitar kalau bukan 8-7 itu saya bikin lagu. Satu di take. Lumayan itu kan, banyak. Bisa menjadi satu album. Iya. Dua lagu mami bisa menjadi album. Satu album iya. Untuk kalau mini album kan bisa minimal 10. Kalau mini album. Mini album ya. Betul. Lebih ini itu. Kalau happy kan ini kalau belum happy 4 kali. Oke. Tidak jadi lanjut gara-gara batal take. Nah, berhenti di situ atau bagaimana? Atau lanjut? Lanjut tadi. Itu misalnya banting setir. Nah. Saya banting setir di blues. Langsung mengerti blues. Nah, ikuti jiwanya nih. Iya, ikuti jiwa. Saya ikuti jiwa kita. Dari awal itu saya mengenal blues dari Om Andre. Om Andre tadi ya. Om Andre itu masih kecil kayak itu, masih SD kayak itu, kakakku sudah bilang ada pemain gitar itu di Makassar jauh sekali dari Amerika. Tunggu keras, tapi dulu. Jadi tadi waktu tadi punya inisiatif untuk banting setir belajar blues. Nah, apa yang band yang sebelumnya ini yang metal ini kemana kan? Atau vakum atau bubar? Bubar. Nggak ada ganti gitaris atau gimana? Tidak ada. Bubar. Bubar semua. Iya. Karena kebanyakan juga itu yang yang bikin konsep dulu itu kebanyakan saya kan. Yang bikin konsep jadi anak-anak pasti tidak ini kalau dia mau teruskan baru materiku semua materiku semua. Betul. Itu jadi tidak enak kita. Jadi makanya dia bubarkan karena masing-masing mereka kan ini kebanyakan seperti Andi Bulu Ayam. Ada di band lainnya kan? Ada band lainnya. Nah, itu saya pakai main bass, Darman, itu ada Andre Man. Iya. Jadi betul-betul itu yang tidak ada bandnya itu Ivan yang sekali. Nah, singkat cerita saya banyak itu di blues. Nah. Awalnya saya ketemu sama Andre itu di Mapanyuki itu waktu tidak tahu tapi Wutsgep kalau tidak salah namanya itu. Mapanyuki. Iya. Iya. Oke, saya lupa juga kan dia. Tapi di situ. Ya, di situ pernah. Belum di Bitston nih, belum di Bitston. Belum. Di Bitston itu dulu masih di Mutar Lutfi. Kan pindah ke dulu Bitston di Ratu Langit tuh. Baru sekarang pindah ke di mana lagi tuh? Ini kan di sinonim di Topas. Ya di mana Topas. Boulevard. Itu kan sampai sekarang saya tidak pernah ke situ karena masih sakit. Iya. Betul. Jadi saya lihat itu Mandre main, betul-betul kayak orang Amerika, jatuh cinta sekali, kata bilang, permainan yang begini seperti ini. Jadi kita ke sana nonton atau gimana? Iya, saya nonton. Kita tahu jadwalnya di sana main atau jadwalnya main di sana, tapi dia panggil untuk gaming. Ini kan ada beberapa orang ini yang muridnya Mandre, kali itu hari sama Gian pergi. Oh iya, Gian ya. Termasuk dia ini kalau muridnya. Iya, Aca, Iwan, Awis. Termasuk Awis, Awis ya. Oh iya. Lepasan itu. Mandre ya. Mandre sama itu. Jadi itu hari saya kesana sama Gian tuh. Tapi Gian naik jadi ini mental masih mental kerupuk. Oh begitu. Maksudnya ranya jadi memang berlatih dulu di kamar tuh. Sudah main blues di situ atau baru? Belum. Baru mau ke situ. Iya baru ke situ ya, oke.
gaming. Jadi belum karena gaming. Hmm. Tidak berani karena gaming. Tapi kita dengar kagian main gitu. Saya dengar itu dia gaming sama Mandra tuh. Oh begitu ya. Saya lihat jenis permainan jadi tidak bisa main bicara. Sudah jadi murid, Belum. kagian sudah jadi murid di situ sama Om Itu keluar sudah selesai lah. Oh, sudah selesai. Oh berarti lebih dahulu beliau deh. Iya. Lebih dahulu kagian. Cuma kan ini seperti Aca itu toh masuk dulu di tahun 2004 kalau tidak salah, baru kembali lagi di tahun 2009. 2004. Nah, kemudian tidak berhenti memang. Oh, konsisten. Sampai selesai. Iya. Ada sih berapa tahun ini juga belajar sama Mandra. Lumayan. Iya. Dari ilmunya itu bisa dibilang ada semua itu sama dia. Iya, dia kan sudah beberapa tahun. Dan dia mengerti betul itu apa yang dia maini karena sudah jelaskan sama Mandra kan. Iya. Terus serianya. Jadi saya kembali lagi gaming, nonton gamenya tadi, terus sudah nonton game. Saya saya ke tempat yang dibeli ya kan. Oh Mandra. Saya bilang sama dia ajak kak ke tempatnya beli, nggak belajar. Jadi awal saya ke sana itu tahun 2009. 2009 sama Mandra. 2009 lah. Di situ saya belajar sekitar 6 bulan. Dan saya ceritakan dulu awal ketemu sama Mandra. Iya. Itu menarik kan? Saya kan main Paul Gilbert. Oh, Paul Gilbert ya. Dulu tahun 2009 itu 2008 2009 tidak ada jenis-jenis permainan yang sekarang ini kayak Jet Tamaran, Gutru Govan, itu kan baru semua kan? Baru betul. Kita dulu Paul Gilbert berbina sama ini di ide. Iya. Jadi saya ini terus dibikin, itu terus didengar. Karena sedikit banyak itu apa yang kita dengar pasti mempengaruhi permainan kita kan. Betul sekali. Karena tersimpan di kepala ya, jadi begitu tahu main tak. Ya saya kesana sama Mandra dengan PD-nya saya bilang, Om dia mau dulu saya main, terus supaya kita bisa nilo. Saya main ini jiwa-jiwa muda kata kata terus sedikit kata sedikit mau dibilang. Dari satu bina tanya ke enggak. Setelah saya banyak minot kas keluar itu ribuan not, saya main skill gue satu ditanya ke enggak. Coba ke bending. Oh bending. Oh bending ya, iya. Lagi jadi ajar bending. Terus karena selama saya main itu tidak ada jarang ada bending. Iya. Oh mungkin beliau sudah melihat salah satu kekurangannya mungkin pada saat itu ya. Kekurangan momentum. Iya. Terus jadi bending, posisi bending itu, posisi bendingku itu, kalau itu dulu bending sama Mandra salah memang. Bending itu kan begini, posisi jempol harus keluar. Betul. Iya. Saya tidak begini, gaya seret depan. Gaya seret. Otomatis kalau begini kurang tenaga. Tenaga kurang. Dah sampai gini. Dah sampai. Jadi baru kita tahu dari Mandra semua betul. Nah, jadi bending pada saat itu. Iya. Akhirnya dari lama kita belajar bending ini. Nah, ini sangat menarik karena banyak gitaris yang dahulu yang saya lihat ya, entah kenapa ujung-ujungnya akan lari ke blues ataukah saya nggak tahu, pasti ujungnya pasti belajar blues atau bagaimana, begitu jalurnya itu seperti apa itu kan? Tidak semua juga lari ke blues, tergantung dari jiwa mereka seperti apa. Karena kalau taruhlah mereka suka Gutru Govan, dan kita kepaksakan di blues. Tidak bisa. Karena blues itu ya gaya hidup. Gaya hidup. Iya. Yang kita implementasikan ke gitar. Jadi pemain blues itu main gitar, lihat kok hidupku seperti ini, dia mau ceritakan di musik. Begitu. Dengan dia main blues. Kayak blues kulit hitam itu. Iya, jadi blues itu kan awalnya dari perbudakan kan? Perbudakannya. Iya. Terus masuk di seperti anak-anak jalanan. Jadi kalau ceritanya begini, artinya begini, biar kau pemain blues, kalau hidupmu tidak blues, gaya hidupmu tidak blues kan? Begitu itu kan. Bisa dijabarkan kan dah? Bagaimana itu gaya hidup ngeblues? Dari stylenya kita kah? Ataukah apa?
gaya hidupnya atau bagaimana? Kita memang mendedikasikan itu seluruh hidup di blues, cerita ini kita mau jadi pemain blues. Jadi kita harus pertama kita harus dapat mojonya dulu kan. Mojo ya, saya pernah dengar istilah mojo itu. Untuk dapat mojo itu artinya harus rasakan ya minimal jadi anak jalanan. Oh begitu? Iya. Minimal harus kita pernah rasakan nakal kan. Karena Om Andre itu orangnya, Om Andre dari konglomerat loh. Tapi dia sampai tidur di pinggir jalan. Oh begitu? Di warung-warung. Padahal itu dia hidup di kemewahan pada saat itu. Cuma karena untuk dapat mojo blues itu, dia relakan hidupnya seperti itu. Jadi bisa mau gambarkan ke sendiri tuh. Iya. Beberapa juga musisi-musisi yang sudah boleh dikatakan yang sudah naik daun. Salah satunya John Mayer. Siapa sih yang tidak kenal John Mayer? Tahu kan data? Nah, John Mayer itu ya kalau bergelimpangan harta pastilah. Tapi kalau kita lihat dia perform santai sekali. Celana kayak celananya kusam, baru bajunya kadang ada pernah videonya sebentar itu robek. Bajunya sobek. Nah, jadi sobek. Mungkin apakah dia itu alasannya untuk dia dapatkan mojonya atau bagaimana? Iya, memang harus begitu. Iya, Tidak mesti kita paksakan itu bilang mojo rapi bagaimana tuh. Yang penting nyaman bagus dipandang stylenya tidak terlalu rock and roll amat bilang jalannya mulai dari bawah semua tidak penting juga begitu. Yang penting ya ala blues kebagaimana ciri khasnya itu pemain blues pakai kemeja tak buka sedikit. Saya lihat memang mempengaruhi selera musik itu mempengaruhi style kan, serius. Karena jujur saya belakangan ini kan lagi ya belajar main blues juga. Memang saya lebih nyaman kalau lebih sederhana. Pakaian maksudnya pakai ya baju kaos polos, celana jeans. Iya, sebenarnya itu di musik apapun itu kan. Apalagi kalau kau bicara tentang blues. Mereka ingin bercerita tentang kisah hidupnya. Iya, yang tidak bisa diceritakan lewat musik. Begitu. Artinya lihat kalau mau lihat ini misalnya dengan kau dengar musikku seperti apa, gaya style mainku seperti apa. Dia disinkronkan kan tadi dengan kondisi hidup. Iya, begitulah musik. Apakah di blues yang seperti itu atau genre lain juga? Genre lain juga. Kayak anak jazz, kalau saya lihat anak jazz lebih berpikir orangnya. Iya. Lebih tenang. Pakaiannya lebih rapi sekali, kadang pakai jas. Ya. Rambutnya harus basah, disiplin. Iya, betul. Kalau blues rata-rata kepala batu. Karena memang dasarnya dia dari jalanan tuh dan rock and roll tuh. Sejak kalau kita mau kupas dari sejarahnya itu tidak ada yang sekolah baik-baik. ACDC itu bilang pemain blues tuh, blues rock. Iya, itu ACDC tuh diciptakan blues rock yang ada warna-warna rocknya. Kau biasa nonton itu ACDC kalau konser, kenapa dia bisa pakaian SD? Iya. Karena memang semua orang putus sekolah. Oh, itu filosofinya di situ ya. Iya. Maknanya itu. Oh, dia pakai kayak dia kalau siapa namanya Angus Young gitarisnya. Pakai celana pendek, baju sekolah, anak SD, anak SD Amerika Serikat sana. Iya. Dia memang kan orang putus sekolah itu cerita. Ada juga Rolling Stone, sayang orang tidak ada, sayang orang jalanan gitu. Rolling Stone. Dan banyak seperti itu. Mereka semua itu pengamen jalanan. Bahkan musik blues sendiri itu Om Andre ceritakan Om Andre dulu sekolah di Amerika itu dia tidak dapatkan itu musik blues di dalam kampus. Oh iya, saya pernah dengar itu kan. Dia tidak dapatkan itu di jalan katanya di jalan dia dapatkan itu musik blues. Di mana dia dapat? Sama pengamen jalanan. Iya, disitulah dia belajar. Makanya itu Om Andre paham sekali tentang gaya blues orang Amerika, main karena 12 tahun di sana. Wih, bukan lebih daripada 1 dekade. Iya. Dan Om Andre itu bergaul memang di jalan. Jalan gaya
bahasa Americana saja, Iya. bahasa Inggris yang dia pakai. Iya, bahasa Bukan- kulit hitam. Bahasa iya. Ibaratnya Nah, kalau orang Jakarta tuh iya. dia pakai lulu gue. Oh, Yang logatnya. Orang sana pun tidak paham. Ah, ah. Yang bahasa-bahasa mafia Iya, untuk iya. dipakai Ah. bisnis narkoba. Iya, mafia, Yang iya. dia tuh yang ngerti Oh. bahasa-bahasa apa namanya? Eh, Orang-orang ini mafia di sana, logatnya lah kalau kita mungkin logatnya. ya, bahasa-bahasa syarat. Nah, jadi mungkin beliau gara-gara pergaulannya di Amerika itu sehingga mempengaruhi kualitas musiknya juga. Iya, kayaknya itu otomatis apa yang selalu kita dengar kan. Karena dia bergaul di lingkungannya juga, Iya. selalu dia dapati itu blues, pengamen blues. Akhirnya dia bergaul sama mereka. Dalamannya itu akhirnya dia bisa juga main. Dia Nah, oke. Waktu Kak Didi belajar sama Om Andre itu selama 6 bulan ya? iya 6 bulan di rumahnya Om Andre. masih di Anu dulu sampai naik Di jalan apa itu? Di bawah Karayam apa? di Dekat sentral sana ya? karena Ramayana. Ramayana. Topas iya. Oh iya gitu. Pas selama 6 bulan. Nah, jadi kalau saya rasa sih 6 bulan waktu yang singkat Ganda itu. Apakah memang karena kita cepat mengerti, cepat paham maksudnya beliau atau bagaimana? Bukan cepat paham, karena beliau memang saya kan masuk itu dulu 1 minggu tuh. Saya masuk, tapi Om Andre suruh datang tiap hari. Tiap hari? Iya, jadi tiap hari ke sana. Dia untuk lihat saya dia main. Tiap hari? Iya, jadi Om Andre main di depan ke saya. Kita Saya nonton nih. nonton dengar. Lihat dia main soal. Akhirnya dari sendirinya saya bikin juga video 2010. Nah, saya pernah lihat video tak pakai gitar dem. Yang Om Andre komen bagikan melihat diri Iya. sendiri main. Nah, Karena memang tersimpan sekali di kepala aku mainnya Om Andre. Nah, iya. dan saya tidak lihat yang model jaringan seperti apa tuh. Iya. Cuma karena tersimpan di kepala aku. Not na ikuti mau itu Iya. jaringan dimanapun. Yang penting sama bunyi nah. Begitu. Tiap hari dan ini luar biasa. Disuruh datang tiap hari hanya untuk mendengar dan menyaksikan beliau. Karena memang saya sama sekali tidak ngerti tentang itu tuh. Tidak mengerti. Jadi itu tidak mudah untuk bisa paham. Dan sekarang pun ya masih bisa dibilang masih saya cari jati diriku di blues. Kalau saya sih miliknya sudah dapat nih kan. Kalau saya menurut saya Belum pribadi sih. kalau saya. Iya. Apalagi kalau saya. sekarang ini sudah ditambah juga sudah ke sajid tuh. Iya. Gitu. Kemarin sempat ini ajar saya juga sedikit. Tapi saya lihat Bukan dia aja Iya. sharing. saya lihat kan ini kayak apa ya, orang sehat pun karena belum tentu bisa main seperti itu ya. Jadi mungkin karena jiwanya kita bermain bernyatu dengan gitar ya. Saya lihat bendingnya kemarin kita dengar bending saya, oh ini bending mau lewat bending ulangi, jadi saya ulangi lagi. Sedangkan kita saya lihat bending saja itu pakai jari telunjuk mudah sekali saya lihat. Sedangkan saya boleh dikatakan orang sehat. Mungkin karena kebiasaan juga, dulu. Jadi latihanku dulu itu memang Om Andre itu ajarkan di senar 4, senar 5, senar 6. Senar 4, senar 5, senar 6. Bending pakai jari telunjuk. Telunjuk ya. Jadi kalau kau bisa telunjuk itu bending 1 belajar kalau itu Telunjuk bending 1. Iya, senar 4 Senar 4. atau senar 5. Jadi kalau kau dapat di 1, coba lihat 1,5. Gitu. Iya deh. Oh, jadi bertahap. Kayak mau robek jari itu 1,5. Anu juga serem ganda karena kayak mau putus senar. Iya. Nah itu seram sekali saya rasa. Nah itu saja bending 1,5 Ya, senar itulah. 1. Begitulah kalau kita melihat main musik dengan kita melihat dibanding merasakan. Kalau saya kan tidak bisa melihat. Iya. Jadi otomatis pendengaran sepenuhnya saya pakai. Dan memang yang bikin motivasi saya itu Om Andre pernah bilang begini.
kau ini bersyukur kau. Hmm. Karena kau tertolong. Tidak bisa kau melihat. Dibanding orang-orang di luar sana banyak main gitar pakai mata itu. Menipu itu mata. Begitu. Wih, kerasnya. Oh iya, pantas itu kan tapi saya lihat pemain-pemain blues Tidak ada tidak melihat naik. Iya. Jarang sekali melihat naik. Karena memang Jimi Hendrix, Karena memang- SRV. kita belajar main jiwa. Iya. Jarang sekali melihat naik, jarang. Iya. Apakah memang menjiwai ya mungkin? Iya, bagaimana itu jiwa yang main, toh? Jiwanya. Iya. Hmm. Jadi bukan ini tubuh, Jiwa-jiwa. ini jari tubuh fungsinya ini untuk menindis. Rasa yang main di situ. Tanpa rasa, kau main tanpa rasa pasti hampa kita dengarannya. Orang juga dengar kita tidak tersimpan di kepala karena kau main Teman-teman. asal main gitu. Dengar kata Kak Didi, bermain Iya. musik itu pakai jiwa, Itu yang paling penting. rasa. Jadi mata bisa saja menipu, ya kan? Gitu. Iya, Tuh. mata bisa saja. Nah, benang merahnya di situ. Nah itu dulu seperti kan ini main-main Shredder tuh Ya, Shredder. awal bukan Shredder. Iya, saya. Saya tidak bisa main dengan jiwa. Artinya begini, itu kan Shredder butuh tingkat kesulitan yang lumayan toh. Betul Harus lumayan. pikir rajin fingering. Saya nggak tahu Shredder kan sampai sekarang mungkin karena Jadi otomatis ya Hmm. tidak bisa jual dipaksakan Iya. kebutuhan selera. gitu. selera ya. Mungkin karena fokus bukan di situ. Iya, mungkin. karena fokus Iya. bukan di situ. Andai Iya. kan kau mau bisa jago. Iya, betul. Jadi akhirnya itu karena memang permainannya yang butuh Iya. banyak yang Butuh rumit-rumit, iya. toh. Jadi harus pakai latihan Latihan dan latihan. berjam-jam. Kapan kurangnya latihan tak? Heeh. Kita yang dimaini sama gitar, Oh. bukan kita yang main gitar. Beda Iya. anak blues di situ. Betul. Hmm. Nah, kalau blues kita yang menyatu dengan gitar ya. Ya. Kita yang mengontrol gitar. Ya, Iya, kita yang bikin gitar itu bernyanyi, toh. iya. Karena memang apa tadi kalau mau dipikir blues Pentatonik. polanya itu Iya. cuma pentatonik. Pentatonik ya. Bahkan Sampai bagaimana kok bisa kasih kaya itu pentatonik Iya. itu dengan nada-nadanya belum ke bending-bending yang mikrotonal. Iya. Karena kan itu harus dimengerti. Toh. Ada beberapa gitaris yang saya temukan di luar sana kan atau teman-teman ya. Udah saya sebutkan namanya, banyak yang menyepelekan ini yang namanya pentatonik. Oh itu ada di licknya itu pentatonik. Saya bilang justru ini lick paling susah menurut saya. Kenapa paling susah ya? Bagaimana caranya untuk bermain lebih dewasa main pentatoniknya? Bukan cuma sekedar apa kayak gitu lah. Jadi bukan supaya lebih bernyawa begitu. Nah lebih gampang gitu orang main speed pakai skill. Pakai skill. Artinya skill itu yang Suamisasi, ya. Suamisasi Iya, do re mi fa sol do, si do, do do. iya. Nah itu dibilang skill. Iya, Yang dibanding- tiga iya, model tiga not betul. satu Iya, senar. satu senar tiga not. Dibanding pentatonik itu Pentatonik. tasim-sim mau Iya, mau betul. mau bongkar cara bongkar bagaimana. Tak bolak-balik. Jadi kalau cepat orang main tambah tidak bisa dicerna. Karena tidak beraturan kita. Nah di situ kita bisa melihat filosofinya. Saking brutalnya itu blues, rock and roll itu blues tidak mau itu diatur. Linknya saja tidak beraturan, mau mereka. Betul. Jadi kalau mood nanda bagus, tidak bagus tuh cara bikin lick pada saat sekali. itu. Kalau mood nanda bagus, kayak indah tuh cara begitu sih. Ada juga yang biasa dia lagi bertengkar sama istrinya, atau contoh tak? Iya. Terus dia Main kami dianggap main gitar Hmm. sebagai keluhannya gitar namanya kompetisi, padahal itu keluhan hatinya. keluhan hati. Gitu Ji. Seperti juga Rama Satria. Iya, mereka pernah bilang begitu. Daripada dia melakukan jengkel dengan sesuatu, hambur-hamburkan barang-barang, Iya, mending dia ekspresikan di gitarnya. Nah itu kan Rama Satria itu salah satu juga hidup dari keluarga konglomerat. Iya, kalau berat betul nih. Tah? Itu dia. Nah dia rela hidup di jalan gara-gara dapat di Mojo untuk demi dapat itu Iya, yang namanya iya. Mojo Blues. Iya. Itu Mojo Blues dia mau dapat tuh Nah, tradisinya blues seperti apa, dia harus hidup di jalan. kalau kayak di agama itu manfaatnya mungkin kan. Iya karena blues memang
Permainan sufi. Ya kalau dia agama itu Kalau dia dari agama, yang sufinya. tidak bisa dicerna tuh semua mau mereka. Beda dengan yang lainnya itu, kalau saya lihat kan banyak pakai konsep dia main tuh, ada pun dasar di tengahnya tapi baru dia improv. Kalau blues itu bahkan take itu sekalipun dia take jarang itu main konsep, rata-rata take live itu kan semua Iya. Jomo Namasa take live semua banyak saya di di Spotify. Repogan Iya, take Repogan. live semua itu satu kali lari Ji. Jadi kalau nada dengar hasil lari tidak bagus, mau lagi dari awal. Begitu. Rata-rata begitu. Saya lihat kalau saya putar musik di Spotify kan, atau saya pilih genre di situ apa funk blues atau apa blues klasik, kentang sekali bahwa ini rekaman live. Iya, Take dan live. memang lebih bagus seperti itu Oh begitu. daripada di konsep. Karena blues itu tidak bisa dikonsep. Semakin kau konsep semakin linglung biasa. Iya, Dek, betul sekali sih. Biasa kasih lari nih, tahu dilihat Iya. indah atau tidak. Kalau tidak indah, kau bikin lagi. Saya pernah mencoba itu kan kita pernah bilang ya jangan di konsep kan. Iya. Itu hari saya ada main event, lepas, iya, mau main lepas ada event di apa itu hari ulang tahun salah satu food court di Makassar, band saya diundang ya. Situ saya manggung, saya cover lagunya Year Blues dari John Lennon sama Eric Clapton. Nah, saya cover ulang sampai teman bilang, "Lik, kamu mau kemana?" "Nanti di panggung." Nah, jadi saya coba di panggung. Memang ada beberapa pendapat bahwa itu salah dari segi teknis itu tidak shuffle, tapi dari segi penjiwaan saya maksudnya lebih puas kan Anda, lebih puas ke bahwa saya bisa seperti ini. Sampai saya nonton rekamanku, Iya. wih, Karena sangka iya dasar, kenapa bisa seperti ini ya? Iya. Ya, sampai saya klaim di situ sama teman, selama saya main sama band ini malam paling enak saya main. Ya, jadi Mungkin berhasil gitu mungkin iya, salah satu karena dari- moodmu bagus. Iya. Kalau moodmu juga pada saat itu tidak bagus sekali. Jadi tidak berarti kita Ada salahnya, tapi apa nih? Saya anggap gini, memang begini loh. Sampai ada teman bilang begitu. iya, anggap itu mikrotonal kalau Iya, sampai salah. teman Misalnya bilang- kalau kau ini tidak sampai anggap ini mikrotonal. Teman Yang bilang- penting tidak terlalu banyak yang seperti itu. Tidak semua juga kita harus main konseptor. Bagus juga Gitu. kalau kau bisa improvisator paling. Iya, Itu kan tadi kayak improvisator, jenis permainan improvisator. Atau karena kebutuhan lagu mungkin dia kan jadi lihat juga lagunya lagu Iya. apa. Kalau ada lagu yang ada part-part tertentu yang harus bawa originalnya dibawa. Jadi Iya. kalau ada part yang bisa di Nggak semua. improvisasi Ya. di improv. Ya, Tapi betul. kalau blues yang 12 bar, blues Ya, shuffle, kalau seperti apa. 12 bar. Iya memang harus ya mengalir saja begitu. Iya, begitu. Bahkan saya dengar sound juga katanya itu tergantung mood kita di atas. Mau injak efek apa itu tergantung mood kita di atas katanya. Betul juga itu kan? Begitu. Atau tergantung kepada kebutuhan lagu lagi. Tidak Ji, dari sound yang bagaimana Ji disuka. Tuh, biar lagi lagu apa kalau sound yang itu yang disuka itu terus itu biasa Iya, kita iya. pakai. Seperti contoh dulu Oni, kau Iya, tahu Bang Oni, iya. di Lojo tuh. Iya. Saya perhatikan itu memang lick yang dia pakai untuk take itu satu kali lari Ji. Satu kali lah. Jadi memang ada Ji nada-nada yang dia konsep, ada beberapa Ji. Yang lainnya itu mengalir. kalau nada yang tidak salah take ulang nih. Yang tadi kan di take dihapus. Dihapus. Iya, di take ulang lagi, dibikin lagi. Semua mau tadi ya, yang mana paling enak nada dengar itu yang ambil. Dan saya lihat itu kau nih, cerdas itu kita. Iya. Dan sebentar sekali dia Ada salah satu muridnya yang saya lihat itu Kak Aca kan. Kak Aca terisnya lu. Acak lu. Iya. Hmm. Katanya dia bermain blues di kawan belajar blues di kawan. Dan saya lihat permainan bluesnya wah keren sekali juga kan luar biasa. Sampai saya bilang belajar blues di mana kita? Dia bilang di Bang Oni di Bali katanya dulu. Kalau kau mau belajar rasa itu sama itu. Di kawan Karena rasa sekali dia main. dia. Saya pun banyak belajar sama beliau. Oh sempat juga sharing sama beliau. Bukan sharing.
Saya belajar sama beliau langsung jamming di atas panggung berdua kata. Jamie? Iya, sama-sama kan main gitar. Jadi setiap dia main di mana pasti saya datang. Setiap datang ke Makassar pasti saya datang. Karena untuk itu di samping latih mental tuh, belajar juga bagaimana dia caranya mengisi di panggung. Bagus. Waktu ulang tahunnya Makassar Gitaris bulan berapa kemarin ya itu? Di Cafe Sinonim. Di tempat di Ruko Topas itu tempatnya besok mantri juga. Beliau hadir. Jadi saya sudah pernah menyaksikan Bang Unit main gitar, tapi tidak selama seperti pada waktu itu. Di situ dia main tidak dikonsep, Anda. Udah pernah dia main Tidak dikonsep bahkan karena kenapa? mengalir, tapi seperti dikonsep. Iya karena bagus, memang dia lirik-liriknya sudah Keren itu sekali. sebenarnya itu dia kan tiap malam main. Tiap malam. Jadi otomatis kalau di lagu itu ada nih part-part udah tahu nadanya, toh, jadi otomatis tak konsep di sebagian. Itu nada-nada yang penting ya, tak konsep di sebagian. Selebihnya itu improv, semua mau dia. Itu pun nada-nada yang penting, biasa nada berubah juga. Tapi garis benang merah aja. Kalau saya lihat yang diambil itu kan dah, ya artis ya lokal Indonesia lah, maksudnya dia sudah bisa bersaing kayak semacam kayak Gugun ya. Iya. Pernah saya lihat dia yang bisa temani Jamie Gugun datang di Makassar itu cuma beliau. Rezeki aja itu memang yang belum pilihan tuh. Tapi siapa tahu besok. Tapi karya-karyanya bagus. Iya, bagus. Saya kan follow beliau. Dia kadang main enak karyanya, bahasa Inggris. Bagus-bagus karyanya, blues, pop blues begitu. Iya. Iya. Keren. Bagus. Bagusnya kan karena dia nyanyi juga. Itu kan sebenarnya lebih dapat gitu kalau kamu jadi pemain blues. Nyanyi kok sambil main gitar. Oh begitu. Saya dulu kan cita-citaku seperti itu tuh. Menyanyi sambil main gitar. Kayak Jimi Hendrix, iya. Mana kalau lihat pemain blues pakai vokalis? Oh. Kalau sekarang ada ya kan Kenny Wayne Shepherd, tapi Kenny Wayne Shepherd kadang juga menyanyi. Iya kan, tapi maksudnya dia menyanyi juga. Iya. Tidak pure dia. Tidak pure vokalisnya menyanyi terus. Menyanyi terus iya. Ya, dia nyanyi. Kadang juga. dia nyanyi juga. Kenny Wayne Shepherd itu. Nah, itu bluesman yang kalau di era sekarang salah satu favorit saya. Tuh, Kenny Wayne Shepherd. Kalau saya lihat di story apa namanya Instagramnya, dia ada foto sama SRV sejak waktu kecil. Nah, itu yang mirip sekali main SRV. Iya, Kenny Wayne Shepherd. Nah, mungkin dia pernah belajar mungkin ya sama SRV karena itu dia pernah sama-sama. Ya memang mainnya mirip SRV. Bahkan bandnya SRV yang double trouble ya kan. Main sama di album sekarangnya itu yang kan masih hidup itu pemain bassnya sama. Iya, pemain bass sama drummernya masih hidup. Iya, dan dia main sekarang sama Kenny Wayne Shepherd. Nah, di situ saya tertarik, siapa ini orang? Kenapa bisa band? Oh, yang dia bawa Fred Enjoy. Ya? Enjoy. Banyak kan, Fred Enjoy, bahkan Voodoo Child juga dia bawa. Voodoo Child dari apa? Voodoo Child-nya Jimi Hendrix. Kan ada yang Steve Ray cover. Steve Ray juga ada. Gitu. Jadi seperti kau ini coba mau main blues. Iya. Ada itu apa yang kita dengar itu yang sedikit banyaknya itu yang kita maini mempengaruhi permainan kita. Misalnya biasa aku dengar Jumlah Masa, pasti main itu tidak jauh-jauh dari situ. Otomatis kalau terlalu rumit kau dengar di mana-mana pasti mau cari tahu bagaimana ini pembelajaran di mana. Iya. Pasti nubuka saya buka. Kau buka tutorial nah. Ada. Jadi sedikit banyak anak pasti kau tahu. Ada 2-3 lik saya pelajari. Ada 2-3 lik kau pelajari. Iya, ada 2-3 lik saya pelajari. Itu 2-3 lik kalau kau kembangkan lagi itu bisa jadi banyak. Oh begitu. Dengan style gaya dia main seperti Jumlah Masa. Begitu. Jadi untuk mau jadi pemain blues itu seperti Jumlah Masa, siapa BB King, yang mana kau suka tuh, harus kau banyak dengar itu. Misalnya, konsumsi itu. Mau kau jadi
BB King tuh, yang guys permainan BB King, harus kau banyak dengar itu. Jadi kita dulu ini kan waktu belajar do Mandre, betul ditutup dulu genre lain, dengar dulu blues. Iya, blues, Oman apa. memang ngajar kak. Langsung Mandrenya yang kita dengarin di. Dia memang bilang banyak kau dengar lagu blues. Jadi biar tidak bagus nih, biar mandi itu masih di kepala aku bending-bending. Oh bending. Tas simpan. Ya. Tidak pernah memontongi lepas. Jadi itu terus dia akhirnya dengan sendiri bisa dimainin gitu. Cuman kasih banyak saja inspirasi siapa Referensi. ya referensi siapa kan beda itu dengan influence kan. Influence itu kan gitaris yang mempengaruhi permainan kita kan. Itu memang ada Influence. kalau influence ada beberapa mau kopi karena tidak bisa juga kok terlalu banyak. Itu hari kita sama-sama ketemu sama Eros Chandra nih. Iya. Itu malam. Iya. Saya ingat saya itu influence-nya beliau itu ada 3. Luigi Sambora, Keith Ricard, sama Arfi. Ya begitu mau juga. Iya, begitu. 3 mau paling banyak atau 5 paling banyak itu 5. Jadi semua itu benang-benang merahnya yang perlu kita ambil. Kayak SRV, banyak apa sih yang menandakan ciri khas dari SRV? Ya, mungkin bendingnya. Iya, kalau mau bicara bedi semua namanya bedi. Semua nih. Oh iya. Cuma kayak style lain tuh. Iya. Nah, ambil ke ini. Biar mau satu, gayaan SRV mau ambil. Nggak mesti di semua. Nah, kalau mau kau jadi SRV tahu. Iya betul. Kapan kau jadi tahu tuh belajar. Fatal. Padahal belajar kau jadi diri sendiri. Iya. Kayak Jomana Masa, 1 2 Litmo. Jomana Masa, terus apa lagi bikin 1 2 Litmo. Begitu jalan. Selebihnya itu kembang kami sendiri. Saya tanya Om, apa ini? Bagus. Yang saya ingat kalau saya main gitar supaya bagus cara mengisi. Bilang Andre ingat, mau ikutin ikat hatimu, apa yang hatimu bilang, belajar pakai hati. Itu kan udah gampang juga kalau udah dilatih. Yang suatu saat bolehlah saya ketemu Mandre juga. Kalau saya bilangnya harus. Harus kan? Mumpung beliau masih hidup itu, ambil memang ilmu yang ada sama dia, karena ndak semua itu yang bisa seperti beliau kan. Dengan katanya anak kurang afdol kalau belajar blues belum ketemu dia. Kalau saya sih ada 2, belum afdol dia ketemu belajar blues kalau belum ketemu kita. Kalau saya enggak. Iya. Kan dulu itu ada waktu lihat video itu tahun 2014. Itu hari pakai gitar Dem kalau tidak salah. Gitar Dem. Saya baru bangun itu. Baru bangun. Ada temanku datang dari Bandung. Oh iya, dia teman video. kecilku tuh. Oh. Datang tiba-tiba tidak datang. Padahal kondisi tidur kak. Udah dengar nih saya ini pemain gitar. Padahal teman kecilku ini tuh. Lama dah ketemu? Iya, selalu dulu main PlayStation sama-sama. Tiba-tiba dia datang dari Bandung. Udah cari. Udah nih main gitar ku dulu, mau kuliah main gitar tuh. Dari gitar semua sekarang. Ternyata dia video ki. Dia video. Itu nih hasilnya. Oh, itu tanpa disengaja itu nih, tanpa disengaja. Nah, siapa yang upload gitu kan dah? Di YouTube. Di YouTube. Ya di YouTube sama di Facebook kalau tidak salah waktu itu saya nonton. Dia tanya juga yang upload. Sampai di komen sama Om Andre. Siapa lagi yang bapaknya lagi kita Slavina? Siapa itu? Gideon. Gideon Tanker. Saya lihat ada komennya juga dia. Saya lihat komen-komennya itu artis yang komen, bapaknya artis. Pernah semua aja itu ke teman dia beliau. Pernah kayak itu saya, Kak Oni, Opis Tulki. Dia berapa nyaku di atas panggung. Ada Andre. Ketol yang menyanyi tuh. Di Bitstone itu hari Bitstone masih di Ratu lagi. Iya. Kebetulan saya datang tuh. Jadi tidak ada kesempatan, aku bilang mau datang dulu mau nikmati blues kita terus yang mau dihibur kan merokok satu batang.
tidak memantang Mandre langsung kasih lindungan gitar. Wih, Jadi tidak jadi kubakar tuh. tidak jadi, Ku kasih langsung masih kembali. dihajar. Iya. Daerah Belum kita menolak. sempat Guru bernapas. ini, guru yang suruh. Iya. Daerah menolak. Jadi memang untuk jadi pemain blues itu begitu nih. Siap, Kau harus siap siap. tempur dimanapun. Gitar apapun, efek apapun di depan, perangkat Ya. apapun. Iya. Jangan Harus beradaptasi. bilang alasan gitarnya begini. Iya. Hmm. Seperti bangun itu hari dia pakai Yamaha. Nah kalau enjoy yang Yamahanya Iking nih. Hmm. Punyanya Iking. Rasa Fender. Langsung rasa Fender. Kajarina memang. Iya. Astaga. Begitu Ji. Kalau Hmm. mau kau jadi pemain blues harus kau pertama itu tuh yang konsumsi. Mau kau jadi pemain apa ini ya? Blues seperti apa yang kau mau? Iya. Tah? Ya. Terus ambil mau kau dari influence mau kau taruhlah 3 influence di situ, ada BB King, ada Servi, ada siapa kala ini masa. Cuma mau ambil semua yang penting-pentingnya mau kau ambil. Terus jadi mau kau belajar kau jadi diri sendiri kan? Nah itu digabung linknya kan dah. Iya. Pokoknya saya main 12 bar. Ku gabung itu link ketiganya. Iya, kau gabung nih jadi ada kadang-kadang gitu kau kasih masuk. Oh ini gaya anak jauh masa sedikit. Dengan kau pakai karena kau yang main ini berarti kau style lu dah. Lick aja jauh masa style itu kau sendiri. Belajar kau main begitu. Terus perbanyak kau jamming. Nah ini penting Jamie. Banding Jamie musik blues. iya kalau Iya, orang ada pemain blues, ada cara blues, datang kok kalau bisa naik ke jamming. Iya iya. Karena beda itu orang main di kamar dengan Beda sekali. main di Iya. panggung. Adrenalinnya. Beda. Iya. Perbanyak kok jamming. Minimal latihan studio. Ini juga minimal. Beda sekali. juga itu. Beda ki. Di studio biasa. Di studio latihan, di panggung implementasinya nih. Iya di panggung. Karena beda itu kalau kita main dengan banyak orang di depan dengan di studio ada orang para kita. Iya betul. Tapi penting itu. Penting. Coba kau pelajari. Kau belajar dulu hibur temanmu yang di dalam studio tuh pemain drum muka, pemain bassmu itu dulu semua kau hibur. Kalau dia bisa tertarik dengan permainanmu, berarti berhasil mau kau menghibur. Oh begitu, minimal itu dulu. Kau bisa menghibur itu di depan mereka, di depan orang banyak. Iya. Kalau kau bisa hibur teman, enak tadi kau main bagus nanti, berarti berhasil mau kau bisa masuki mereka di alam bawah sadarnya atau dengan bending muka begitu. Nah kemudian porsi latihannya nih kan apakah harus berjam-jam atau kayak Shredder berapa jam kau latihan per hari? Saya 5 jam, ada yang bilang 10 jam, apanya wah. Beda memang kalau Shredder. Iya kalau saya nih kan sambil kerja juga kan. Saya tidak bisa waktu saya di situ kalau harus saya main 10 jam, 5 jam per hari ya. Intinya mau langsung. Nah, Yang penting, yang penting dalam 1 minggu lebih banyak kau pegang gitar. banyak. Maksudnya bukan maksudnya harinya tuh. Maksudnya kayak 4 hari kau main gitar, 3 hari tidak. Terus jamnya itu tergantung moodmu. Kalau bagus bisa lama-lama kau bikin lift yang baru. Begitu Ji. Nah menarik sekali. Nah jadi kita lanjutin kan. Nah tadi sampai belajar di Omandre. Nah setelah berhasil dari Omandre, ya, kan dia bikin band atau bagaimana? Iya, saya coba bikin band itu. Ada dulu band Kuleta toh. Leta ya betul. Dan itu memang saya tarik dulu ke kafe. Jadi saya mau main genre blues di kafe. Saya tidak mau main genre lain. Ya, pernah itu ya saya. Karena saya itu pernah dengar dari beliau kau nih bilang kau jadi pemain band reguler di kafe. Jangan kau mau main semua lagu, tidak jelas genremu apa, kasih jelas kau main apa genremu. Tahu kalau kau main supaya ada rock, karakter. kasih jelas kau benang merah rock. Ya. Kalau kau pop kasih jelas kau. Begitu maksudnya tuh. Jadi ku pertahankan Tommy idealisku. Sampai berdebat kayak sama Iwan, dia bilang tidak bisa karena kita ini tidak hidup di Bali, beda dengan beliau hidup di Bali. Oh begitu, iya. Ya, kalau di sini kok
ini Iwan Gitar ini, Iwan Gitar. dia juga kan dulu Iya reguler ya. regular dia tempat sharing itu sama dia. Al-genre dia. Semua lagu dan Semua dia. aja ya. Dan memang harus seperti itu. Kalau reguler di Makassar. Iya. Iya. Karena tidak ada tempat di sini yang menyediakan seperti itu. Tapi menurut Bistun itu kayaknya bisa. Bistun bisa. Justru kalaupun belum ada ya, dia harus kita jadi pelopor mungkin kan. Jadi supaya tidak begitu terus. Iya, jadi Iya. mau kok dulu saya begitu. Iya. Cuma kan Kebutuhan venue juga. sekarang itu ekspektasi tidak semanis hasil itu. Iya. Jadi dulu itu ekspektasi itu bikin band blues, Hah? kafe itu bikin tempat latihan. Iya, Ada satu video itu iya. ujung-ujungnya mau jadi berkarya. Iya. Cuma anak-anak rumbang ngasih don mental nah. Daun ki. Iya, maksudnya di awal-awal dia mau bertahan di genre blues. Tapi di tengah-tengah jalan dia mau bawa lagu apa sembarang, apa lagu yang diminta. Ini masalahnya bukan di request. Kalau orang request misalnya lagu ini tuh, jadi memang harus bawa. Tapi kalau kuliah lagi, kenapa semakin kurang English blues? Kalau yang lain itu ada Yurika, ada Masa. iya, tambah banyak begitu tuh akhirnya. Mulai melenceng sedikit. Karena mungkin Iya. kan dengar kita disuntik-suntik tahu. Iya. Dan memang logikanya seperti itu. Kalau kita tidak bisa berjuang, tidak mau berperang, Iya betul. tidak bisa pasti mundur. Nah jadi ada prinsipnya begini. Hanya ikan mati itu yang ikut arus. Iya. Jadi kita harus melawan arus ceritanya. Beda di situ tidak ada jiwa blues. Betul kembali. ke- Saya memang yang jiwa blues di situ dulu kan. Yang lainnya itu memang lain di genrenya. Saya lihat juga kan belum ada di komunitas blues di Makassar nih. Atau sudah ada. Sebaiknya Sudah mungkin ada. ada supaya ada wadah buat Iya. mereka untuk apa ya? Betul. Untuk iya Seperti Rama Satria itu kan bikin di komunitas blues. iya di Jakarta Selatan. Hmm. Dia kan punya kafe toh. Dia bikin nih. Salah satunya itu yang main reguler di situ termasuk Gugun kalau tidak salah deh. Iya sempat iya dulu tahun 98 udah. Memang harus ada iya. Cuman siapa mau pelopor? Iya, supaya lebih terarah. Nah, jadi waktu di Leta kita itu sempat reguler sama Leta. Karena saya lihat ada di YouTube itu kita main blues deluxe-nya Iyalah. Joko Namasta. Lah, Wah, keren sekali itu kan katanya. Saya nonton itu. ada berapa tempat yang main. Iya. Tapi semakin ke belakang tidak berlaan Terkikis gitu. terkikis semakin sedikit nih lagi blues. Padahal itu seleksi blues match tuh pada saat itu kan main-main itu Blues match, iya yang di Jakarta, Iya. X Factor deh. X Factor. Iya, X Factor. Masa blues match bisa cover lagunya orang kita tidak bisa. Iya. Jadi ada nih beberapa lagu tuh cover. Oh, jadi bisa. Kayak Sucal Main itu, saya cover, saya kasih jadi shuffle ki. Sucal Main itu betul-betul di rumah habis kita dengan gaya sendiri. Itu apa lagi itu banyak bilang saya buat seperti itu kan. Jadi sebenarnya kebutuhannya orang kayak contoh bisa aja dengar lagu-lagu kayak Sucal Main, lagu-lagunya kayak Artinya begini, kalau lagi tapi versinya sendiri. kalau genre. orang misalnya kemarin tuh baru orang request taruhlah Bon Jovi request rata-rata itu Bon Jovi orang request Always di yang Always. umum kita jadi itu tuh main konsep Iya. begitu. Jadi kalau kau sudah siapkan konsep yang dengan gayamu sendiri, kau sudah latihan ini, kalau ada orang request pakai mau kau gayamu sendiri konsepmu, jangan mau ikuti Bon Jovi yang asli begitu. Iya. Sebenarnya kalau mau ke romba kita Betul sekali. Ya menarik ini kan. Jadi pernah juga saya lihat Ki main sama siapa? Kak yang mantan vokalisnya Rasta dulu. Rengga. Iya Kak Rengga. Kalau itu saya main reggae. Main reggae di situ. Dari saya memang mau bikin itu ada band itu sama dia tuh, sama beliau itu Rengga.
feel good. Feel good, The feel iya. good, ya. Memang saya mau bikin ya minimal 30-70. 30-70 apa itu kan? 30 bluesnya, Oh 30 bluesnya. paling banyak 40. Ah, Selebihnya tuh reggae nih. Kita main reggae. berarti ada unsur blues sedikit di Ya, dalamnya. kalau interlude-nya tuh Nasam Hit. Ya, saya lihat itu hari sempat nonton kita di Daves juga. Hmm. Mungkin itulah pertemuan pertama kita kan dapat Iya. itu ya. Ingat di kita? Hmm. Tapi saya sudah lama ngefans sama kita di situ. Karena saya tahu dari Karengga, nanti saya main di Daves. Nah, gitar saya itu Didi. Oh oke, siap saya datang. Tapi karena saya begitu orangnya kan, siapapun saya mau akrab itu saya harus berusaha untuk dekati dia, bagaimanapun caranya. Ya. Nah, jadi Low profile. nggak tahu lah ya. Jelas saya seperti itu kan. Mungkin sampai saya bisa juga bergabung di anak-anak MG mungkin karena begitu. Saya tidak pandang bagaimana, yang jelas ya kita semua sama-sama. Nah, ini bagaimana sampai salah satu guru saya anggap guru juga itu Kak Opi Stulki. Saya begitu juga awalnya ya, so mendekati beliau, tawari kan rasanya saya bantu efekta apa dan segala macam sini. Oh iya akhirnya bisa akrab. Kalau di mana beliau main saya datangi. Karena begitu kalau saya tertarik sama seorang, apalagi dari hal permainan gitarnya, pasti saya usahakan datang. Nah, itu tuh yang saya dan saya jadikan kiblat tuh mereka itu Kopi dan kawan-kawan. Oh Kak Opi. Stulki tuh. Ya. Masa mereka bisa bertahan di kafe dengan Genre rock and roll begitu, rock tidak bisa ya, toh. betul. Cuma anak kan tidak mau berjuang. Mau main aman mungkin kan, Baru supaya dikejar. lancar job. Ya. Nah, Begitu. berarti Kanda ini belum menemukan teman-teman yang idealis juga. Ya, karena memang harus ke orang Ya idealis. harus, iya. Bahkan tapi ada juga orang yang tidak idealis, memandang orang yang idealis itu apa ya, ribet. Saya sampai ditanya dulu begitu, Coki kamu harus fleksibel, tidak bisa kau begini terus. Dan musik begini tuh harus idealis. Harus kau fleksibel, tidak bisa idealis. Nah, jangan kau main blues terus begini. Saya bilang ya oke. Itu kan pendapatnya orang tuh. Jadi saya bebas. Paling saya malas berdebat hal-hal yang begitu, karena namanya musik itu tidak ada ilmu yang pasti. Tidak ada bagaimana dia harus mengalir. Contoh kayak kau harus genre rock pakai gitar ini belum tentu kan. Iya, kadang kita pakai Telecaster kalau itu yang cocok. Nah, bahkan kalau saya lihat genre rock main Telecaster itu siapa ya, RATM, Tom Morello. Itu Telecaster itu dia pakai yang Killing in the Name. Nah, itu Telecaster. Jadi terpatahkan ke semua teori bahwa kita harus pakai gitar ini. Iya, kan begitu biar gitar apa. Contoh juga kayak Bang Oni itu hari pakai gitar Yamaha-nya Yiking. Nah, sedangkan itu Tetap bukan gitar begitu Yamaha, tuh, suara Fender. Nah, gitar apapun dia pakai itu orang, Iya. itu beliau pakai, Iya. pasti begitu bunyinya, karena memang jarinya yang bicara, Iya. jarinya yang Bahkan distorsi kayak Kranz. hmm. Distorsi dipakai kayak Kranz. Ada dua itu kalau gitar zaman beliau kan, Oni sama Ilo itu. Oh, Om Ilo Siluet. Iya. Itu ngeri juga itu. Itu. Saya sudah lihat beliau main itu di Sinolip juga, di Litsen, di Topasan. Saya tanya siapa yang gitaris, hebat sekali mainnya. Nah, saya ditanya sama anak, itu gitarisnya Siluet. Iya, ada dua itu yang bagus sekali main. Maksudnya Letin kalau kau kan dibawa ke sedikit. Nah, apakah sekarang Kadiri ini masih bisa main shredder? Tidak bisa. Tidak bisa. Butuh dilatih lagi atau bagaimana? Latihan lagi. Kalau mau kembali. Kalau leadnya masih ingat ya pasti. Masih ingat sih, cuma tidak bisa Main-main Paul Gilbert ini. Karena kalau mau main gaya seperti itu, ujung-ujungnya kita tidak main musik. Oh gitu. Kita yang dimaini dengan musik, karena pasti latihan dan tidak capek itu. Gitar terus. Sekarang kan beda nih zamannya. Iya. Dulu dari pistri. Sekarang masa mau capek tahu itu istri lagi main gitar terus. Iya, betul. Nah kalau tidak begitu tidak bisa harus banyak latihan itu. Kalau orang main shred, mau tuh shred apapun dan jenis-jenis fusion. Kalau jenis kayak Yobuna Masa, nah, itu kategori shred atau bagaimana itu? blues rock. Blues rock.
hampir straight di, karena kadang dia ngebutuh juga mainnya. Iya, blues rock. Nah itu bahas dibutuh juga gitar. Karena memang dia cuma ada masa itu bekas pemain rock. Yang mau berbanti setir. Bantu setir. Teman ngasih Girimor. Girimor. Tapi Girimor salah satu gitaris blues rock yang sukses saya lihat juga karena karyanya. Siapa apa? Still Got the Blues. Still Got the Blues. Dan itu sepanjang masa itu karyanya beliau. Iya. Si ini juga Jimi Hendrix, Little Wing itu dipakai Jamie kalau ada. Bahkan dulu itu pernah jadi lagu wajib untuk semua gitaris di seluruh dunia itu. Little Wing. Artinya belum pokok bisa dibilang sebagai gitaris kalau kau tidak tahu itu lagu. Iya, betul. Iya, lagu Jamie sih selalu wajib. Iya. Jadi kalau bagus-bagus di pinggirnya kan, kalau bisa teknik memang di permainan no. Mau itu dalam bentuk live video atau apa kata? Iya dikaik. Rekam memang nih. Paling bagus lah kalau kau bisa bikin karya ya kan. Kalau saya kan dulu tidak fokus ke situ, fokus ke cari uang karena kalau cari ke uang, siapa mau dari mana kamu dapat kan orang tua pun tidak ada dulu. Jadi berat sih. Mungkin menjadi pemain blues baru mau main di kafe. Semua lagu orang request harus dibawa karena kalau kita main di kafe kita kan bukan ke musisi, pelayan. Oh iya, dia betul. Nah itu dia beberapa di event ya. Itu beberapa band-band yang sukses sekarang main blues itu salah satunya kayak Gugun dan Ginda Bestari karena begitu dia rasakan kan dia main di kafe kayak kok kita gini-gini terus ya. Maksudnya bawa lagunya orang, kapan ya kita berkarya? Ya. Gitu, kapan ya kita bawa lagunya sendiri? Nah, karena mungkin adanya kejenuhan. Adanya kejenuhan sehingga banting setir dan jadilah seperti itu. Gugun pun seperti itu dulu. Dan memang sekarang itu kalau kau mau main musik harus memang menjelas visi-visimu dari awal. Kau mau kemana? Arahnya kemana? Iya. Untuk pemilihan genre, genre yang tujuannya kemana, supaya jelas gitu. Nah, menurut Kanda ini, bagaimana kira-kira perkembangan musik blues di Makassar ini ke depannya? Kalau kita lihat ke anak zaman sekarang, apakah semakin banyak orang yang mau belajar blues ataukah itu saja? Itu seperti apa menurut kita ketahui? Kalau kau bicara itu saat sekarang ini saya ini 2 tahun tidak bergaul di dunia musik. Di dunia musik. Jadi kurang update. Kurang update, Mak. Kurang update. Iya, ini kan saya sementara proses penyembuhan tuh. Sampai sekarang pun saya tidak main-main tuh. 2 tahun lebih. Jadi bisa dibilang tidak bisa Kak terlalu jawab kalau itu karena tidak tahu kurang mengerti bagaimana kehidupan musik di luar sana sekarang itu tidak terlalu tahu. Nah kalau begitu tips-tipsnya untuk para gitaris yang baru mau belajar blues dari kita sendiri apa? Langkah-langkahnya bagaimana? Itu paling pertama kamu main gaya apa dulu? Gaya apa? Texas kah? Americana kah? Ya. Apa? Chicago. Chicago Americana. Americana iya sekali. Dasarnya itu dari country kan? Oh dari country. Jadi begitu. Kalau kamu main Texas banyak kau dengar yang permainan jenis permainannya seperti itu kan yang dari Texas. Ada Serpi, ada banyak gitu, ada beberapa dari Texas. Termasuk itu yang tadi kau bilang Kenny Sipot. Ya. Jadi pemilihan style dulu mungkin ya. Style arahnya kemana? Iya. Apa? Terus kalau bisa konsumsi kok. Nah, terus kemudian kedua konsumsi. Iya. Konsumsi lagu. Iya. Banyak dengar lagu blues. Iya. Dan kalau bisa ini nih yang paling penting dari Roman Ring juga sedang
Kalau bisa kau mengisi itu, jangan kau main acu kami tulis yang paling pertama kau isi itu kasih menyanyi gitar no. Kasih menyanyi. Iya. Buat gitar bernyanyi begitu. Iya. Bagaimana kalau gaya kulit hitam nyanyi blues? Iya, iya. Begitu juga nyanyi gitar no berarti. Kalau misalnya lagu kulit hitam main lagu blues jenis shuffle kan? Iya. Begini cara nyanyinya. Kalau putih begini cara nyanyinya. Jadi yang mana kau mau pilih? Kasih bernyanyi kalau gitar. Dan itu baru mau coba. Gak selama ini kan orang dengar shuffle, kalau di blues kan shuffle kan tetap shuffle blues itu rata-rata di SRV. Nah, saya lihat beda kalau kayak macam Freddie King. Iya Freddie beda King Ki. kan Kalau shuffle blues kulit hitam. Iya. Beda sekali, agak lebih Pasti. smooth sedikit. iya. Smooth terus Rata-rata itu kalau kulit putih main shuffle anu Ki. Ceria Ki, kejil-jil. Iya, namanya orang makan rapa-rapa ya. Iya. Ceria Ki. Ceria. Kalau kulit hitam itu lebih tenang. Karena mungkin bagus kalau untuk awal belajar shuffle kulit hitam mungkin kan ya. Kayak Freddie King Tergantung juga yang mana Yang mana kau suka. selera. Iya. Selera berarti kembali lagi kepada selera. Semua kan pemain blues. Dan untuk mau jadi sendiri, untuk mau jadi diri sendiri itu tidak bisa kau langsung mau jadi diri sendiri. Otomatis kau harus tiru dulu mereka kan. Pembelajaran yang paling bagus itu adalah meniru dan melihat dan meniru dulu kan. Jadi itu mau dulu melihat dan meniru. Kau ciplak linknya dari Jabona Masa, gabung semua. Nah, di samping itu belajar mau kau jadi diri sendiri. Nah, kalau saya ngulik, karena kalau saya ngulik, kan beda orang dulu ngulik dan orang sekarang. Kalau saya ngulik itu saya dulu ngulik dengar, kemudian saya nonton live-nya. Itu bagus tidak kalau begitu? Saya nonton live, bagaimana caranya dia membawakan pada saat live ini lagunya bagus gitu, bagus deh. Itu kan ada ilmu juga di situ dilihat. Oh, ternyata dia pakai pick up depan ini, kalau di part ini jadi pakai pick up belakang. Kan kalau kita dengar langsung saja kadang telinga enggak ini Ki, enggak sampai ke situ Ki. Dah. Banyak ilmu yang bisa dapat. Oh, kalau di part ininya dia sebenarnya pakai senar 2, bukan di senar 1 dia ngajar. Kan itu kan beda Ki. Dan tidak ada itu pemain blues yang main sama. Artinya begini ya. Setiap tempat itu dia beda-beda. Iya. Karena begitu itu rata-rata kalau pemain blues itu pemain lepas semua. Jarang yang improvisasi. Kalau John Mayer kan dia tidak bikin lagu blues, dia bikin lagu kayak pop country. Iya, pop country. Kebanyakan genre-genre seperti itu, pop. Tapi dia pemain blues. Orangnya, pribadinya. Tapi tidak bisa bohongnya kadang-kadang kan lick bluesnya selalu masuk. Iya, tapi kalau kau mau bikin lagu begitu harus kita konsep. Tidak bisa tidak. Mulai dari licknya itu. Nah, kembali lagi nih kayak ada salah satu gitaris andalan itu gitarisnya Red Hot Chili Peppers sampai sekarang itu masih saya idolakan. Kalau dilihat mungkin orang bilang kenapa kau idolakan itu? Nah, dia mainnya bukan shredder bukan apa. Nah, hal unik yang saya dapatkan dari dia itu adalah pada saat dia konser itu setiap lagu di tempat yang berbeda pasti beda licknya. Nah, itu menarik saya di situ. Wah, ini kayak contoh lagunya kalau dia bawa lagu Californication, Red Hot Chili Peppers judulnya Californication, di kota A dengan kota B itu berbeda licknya. Jadi di situ sangat menarik. Padahal lagu tak konsep gitu kalau iya, lagunya terkonsep. Cuma karena pemain blues. Nah, orang yang ini kita karena memang jiwa itu orang kalau main blues memang selalu mau lepas. Nah, jadi saya sempat baca-baca story-nya, ternyata kiblatnya itu Jimi Hendrix. Kiblatnya John Frusciante. Sampai satu berapa albumnya itu, album kaset piringan hitamnya itu dia koleksi Jimi Hendrix. Ya di situ saya bilang, oh ternyata ini kuncinya. Jimi Hendrix kan seperti itu. Tidak dikonsep, main begitu saja. Dia bahkan sementara main dia putar itu sebenarnya kalau fals dia senang. Itu orang-orang dulu seperti itu. Jadi mau salah mau apa, itulah dirinya. Nah, seperti itu mungkin kan, Dek? Oke. Nah, jadi terima kasih nih Kanda atas waktunya. Semoga
bisa bermanfaat ya untuk saya dan teman-teman gitaris yang baru mau belajar blues. Nah, jadi beliau ini ya salah satu guru saya juga. Ya bukan gitaris blues lah kalau belum kenal beliau. Ya, gitu. Bukan juga guru, Iya. sharing gitu. Ya, iya. Nah mungkin ada tambahan Kanda atau masukannya untuk yang baru belajar blues. Nah itu tadi ya. Nah, Itu tentukan tadi. style dulu, Hmm. kemudian konsumsi lagu ya. Ya. Sama style konsumsi lagu. Sama pembendaharaan bending dia kau harus Pembenahan perbanyak. bending. Kau harus perbanyak kan? Oke, terima kasih Kanda. Sampai jumpa lagi, sehat selalu ya. Nah. Semoga bisa jamming lagi. Kita jamming satu panggung. Nah. Salah satu impian saya itu. Mhm. Jamming sama kali satu panggung. Iya, Tapi saya harus kenapa? belajar lagi, saya harus. Pokoknya kalau Kandidi sudah bilang lulus nih ya bisa jadi bluesman. Kalau saya sarankan ke Mandre. Oh Andre, ya bisa lah nanti kalau saya bisa ke sana juga. Ya seri sama beliau. Iya. Ketemu beliau juga. Jadi Om Andre itu kalau kau ke sana, bahkan biar itu pemain futsal, pemain apa itu datang ke sana, dia bisa jawab pertanyaannya. Oh begitu. Itu orang dalam sekali, Hmm. ilmunya deh luas sekali itu tanya. Iya. Orang. Jadi jangan kau lihat dari gaya dia main, tapi Ya. lihat puisi kepalanya. Banyak yang anak-anak tuh berpikir, oh mainnya kayak gini, Om Andre begini. Jangan. Lihat waktunya muda. Ngeri sekali. Saya dapat ke videonya waktunya muda Ya. kan. Sama Gugun Blue Shelter main ngeri. Sekarang kan tuh agak tua. Iya, ngeri sekali. Tapi isi-isi kepalanya itu. Di kepalanya. Ide-idenya itu yang mahal. Nah, Nah, seperti begitu. itu. Maksudnya jangan kau lihat Om Andre tuh yang Sanda suka karena ada Shredder main atau Iya. gimana tuh. Padahal dia bisa main Shredder. Bisa. Lihat kau jadinya siapa tuh, ada Zian dan rata-rata semua Iya. itu di situ semua, Yaca, Iwan, Iya. semua ganas ganas. Dan kenapa dia bisa main seperti itu tuh? Karena bisa membentuk, akibat dari mencetak, dia bisa Iya, mencetak dia gitaris- bisa. gitaris. mm, Oke, oke. Ya, oke. Makasih Kanda. Jadi Oke. semoga sehat selalu, sampai jumpa. Oke. Thank you. Terima kasih. Bye.